Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita diberi kesehatan sehingga kita semua bisa belajar bersama, yaitu belajar ilmu nahwu. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang tanda-tandanya kalimat isim. Yang mana tanda-tandanya kalimat isim itu ada 4, yaitu yang pertama dibaca jar, yang kedua itu kemasukan tanwin, yang ketiga kemasukan al, yang terakhir kemasukan huruf jar. Kita bisa mengetahui kalimat tersebut kalimat isim atau bukan, kita bisa lihat dari tanda-tandanya. Nah, kemarin saya sudah menerangkan tanda yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tanda yang keempat, yaitu huruf jar. Jadi huruf jar itu banyaknya ada 10, yang diawali dari lafaz min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan huruf qasam. Huruf qasam tersebut itu terbagi menjadi 3, yaitu wawu, ba, dan ta. Apa yang dinamakan huruf qasam? Huruf qasam adalah huruf yang digunakan untuk bersumpah. Dan pada kesempatan malam ini saya akan menerangkan tentang faedah-faedah pada huruf jar. Yang pertama yaitu adalah huruf min. Oke, saya tulis huruf jar. Yang pertama yaitu adalah huruf min. Dengan contoh kharajtu minal madrasati. Kharajtu metu sapa ingsun minal madrasati saking madrasah. Min ini mempunyai faedah ibtida'il ghayah, atau bisa dikatakan sebagai awal dari permulaan. Di sini dalam contoh kita bisa mengetahui lafaz kharajtu minal madrasati di sini diawali kharajtu, saya keluar dari madrasah atau dari kelas. Di sini bisa kita ketahui lafaz huruf min tersebut itu mempunyai faedah ibtidah atau mengawali awal dari permulaan. Jadi saya mulai keluar itu dari madrasah. Di situ bisa diketahui faedahnya dari kalimat min. Yang kedua, faedah yang kedua yaitu adalah kalimat ilah. Nah, dengan contoh sirtu ilal masjidi. Sirtu ilal masjidi. Di sini kita bisa lihat lafaz masjidi ini adalah kalimat isim yang mana kalimat tersebut bisa menerima atau kemasukan huruf jar. Seperti lafaz madrasati tadi, juga lafaz madrasati tersebut ini kalimat isim. Karena apa? Karena mempunyai 2 tanda kalimat isim, yaitu tiga tanda kalimat isim. Yaitu yang pertama bisa kemasukan huruf min atau huruf jar, yang kedua kemasukan al, dan yang ketiga dibaca jar atau dibaca kasroh. Nah, begitu juga dengan lafaz ilal masjidi. Ilal masjidi juga lafaz al masjidi ini dikategorikan sebagai kalimat isim karena sudah ada 3 tanda.
satu tanda saja sudah cukup. Di sini ada 3 tanda, yaitu ila, huruf jar, al, kemasukan al, dan dibaca jar atau dibaca kasroh. Nah, lafadz ila tersebut ini mempunyai faedah tersendiri. Di sini ila mempunyai faedah intihail ghoyah atau katok ujung, ya kan? Seperti lafadz sirtu lumaku sapa ingsun lumaku ilal masjidi maring masjid. Lafadz masjid tersebut ini menjadi tujuan saya untuk berjalan. Saya berjalan menuju masjid. Jadi masjid itu adalah akhir dari tujuan saya. Intihail ghoyah yaitu akhir dari tujuan. Jadi ketika ada lafadz tersebut kok mempunyai faedah ila atau menggunakan lafadz ila, berarti bisa dikatakan bahwasanya tujuan saya berakhir di masjid. Sirtu lumaku sapa ingsun ilal masjidi maring masjid. Saya berjalan ke masjid. Dan masjid tersebut ini adalah tujuan akhir dari saya berjalan. Itu faedah dari ila. Yang ketiga yaitu huruf an. Bagaimana dengan huruf an? Huruf an tersebut seperti lafadz Roma itu as-sahma anil kausi. Roma itu as-sahma anil kausi. Roma itu mana sopo ingsun as-sahma ing jemparing anil kausi ngelewati gendewa. Saya memanah anak panah melewati busur. Saya memanah anak panah melewati busur. Nah, an tersebut ini mempunyai faedah mujawazah. Apa itu faedah mujawazah? Faedah mujawazah itu melewati. Bermakna melewati. Di sini ditunjukkan ro'a itu lewat sapa ingsun, Roma itu mana sapa ingsun asahma ing jeparing anil kausi nglewati gendewa. Jadi anak panah tersebut melewati busur. Ketika saya memanah, anak panah tersebut melewati busur. Nah, ini adalah faedah mujawazah. Jadi seperti itu. Ini adalah faedah mujawazah. Nah, ketika ada lafadz kok di situ adalah lafadz tersebut ada huruf an-nya, maka bisa dikatakan mempunyai faedah mujawazah. Dan lafadz al-kausi tersebut ini dinamakan kalimat isim karena apa? Karena di sini sudah mempunyai 3 tanda. Seperti halnya lafaz kalimat yang di atas, yaitu bisa kemasukan huruf jar, ya, yang kedua kemasukan al, dan yang ketiga dibaca huruf jar, dibaca jar atau dibaca kasroh. Jadi kesimpulannya bisa kita ketahui bahwasanya lafaz tersebut ketika ada tanda-tandanya kalimat isim, berarti lafaz tersebut bisa atau kalimat tersebut dinamakan kalimat isim. Yang keempat, tanda kalimat jar yang keempat yaitu lafadz ala. Seperti contoh jalastu alal kursi. Jalastu lungguh sapa ingsun alal kursi ing atase kursi. Ala mempunyai faedah isti'la. Apa arti isti'la? Yaitu dhuwur, atas. Di sini ditunjukkan dalam contoh jalastu alal kursi, saya duduk di atas kursi. Berarti di sini menunjukkan lafaz tersebut, posisi tersebut saya duduk di atasnya kursi, bukan saya duduk pada sebelah kursi atau saya duduk di bawahnya kursi. Karena lafaz ala tersebut mempunyai faedah isti'la. Jadi faedahnya seperti itu. Nah, lafaz kursi ini juga bisa menjadi sudah bisa diketahui bahwasanya lafaz tersebut adalah lafaz kalimat tersebut itu dinamakan kalimat isim karena juga mempunyai
tiga tanda, yaitu yang pertama dibaca kemasukan huruf jar, yang kedua kemasukan al, yang ketiga dibaca jar. Ini yang keempat. Yang kelima, huruf jar yang kelima yaitu adalah huruf fi. Contoh, dakhaltu fil baiti. Dakhaltu fil baiti. Dakhaltu fil baiti. Mohon maaf, ini ada kesalahan saya menulis al-kursi, alif lam kursi. Yes. Oke, kita kembali pada nomor yang 5, yaitu nomor 5 huruf fi. Fi tersebut ini dakhaltu mlebu sapa ingsun fil baiti ing dalem omah. Fi mempunyai faedah dorfi atau dalam artian wadah. Dalam artian wadah. Contohnya, dakhaltu mlebu sapa ingsun fil baiti, mlebu ing dalam omah, saya masuk di dalam rumah. Bahwasanya kita ibaratkan rumah itu adalah tempat atau wadah. Nah, kita masuk ke dalam tempat, ini dinamakan faedah dorfi. Ini ketika pada lafadz pada suatu kalimat bertemu dengan huruf fi itu pasti memberikan faedah dorfi, yaitu tempat. Dakhaltu fil baiti. Sedangkan rumah kita contohkan al baiti, ini adalah rumah atau tempat. Saya masuk di dalam rumah, berarti saya masuk ke dalam sebuah tempat yang dinamakan rumah. Yang keenam adalah rubba. Yang keenam adalah rubba. Rubba rojulin karimin lakoituhu. Rubba rojulin karimin lakoituhu. Rubba rojulin karimin lakoituhu. Rubba rojulin kidik utawi wong lanang karimin kang mulya lakoituhu tetemu sapa ingsun ing rajul. Rubba di sini mempunyai faedah taklil. Apa itu faedah taklil? Mensedikitkan. Kita ketahui lafadz rubba rajulin kidik utawi wong lanang karimin kang mulya iku lakoituhu tetemu sapa ingsun. Di sini ditunjukkan bahwasanya sedikit laki-laki yang mulia derajatnya yang telah saya ketemui. Ini maksudnya seperti itu. Jadi rubba itu mempunyai faedah taklil atau mensedikitkan. Berarti sedikit sekali orang yang mempunyai derajat mempunyai kedudukan mulia. Sedikit sekali laki-laki yang mempunyai derajat mulia yang saya ketemui. Rubba rajulin karimin lakoituhu. Rubba mempunyai faedah taklil, yaitu faedah mensedikitkan. Rubba rajulin kidik utawi wong lanang karimin kang mulya iku lakoituhu tetemu sapa ingsun ing rajul. Di sini ditunjukkan bahwasanya hanya sedikit laki-laki yang mulia yang saya ketemui. Berarti tidak banyak laki-laki yang mulia, laki-laki yang agung, yang mulia derajatnya yang saya ketemui. Berarti tidak banyak. Itu adalah faedah dari rubba. Yang ke-8, ini yang ke-6 ya. Berarti yang ke-7. Yang ke-7 ini adalah ba. Huruf jar ba. Marortu bizaitin. Marortu bizaitin.
marartu liwatan sapa ingsun bi Zaidin ketemu kelawan Zaid. Ba di sini ini mempunyai faedah ilsok. Bagaimana ilsok itu? Faedah ilsok itu adalah nusuli gunem atau menyambung omongan. Contohnya marartu lewatan sapa ingsun bi Zaidin ketemu kelawan Zaid. Marartu lewatan sapa ingsun bi Zaidin. Jadi saya berjalan. Ketika saya berjalan, saya bertemu dengan Zaid. Atau menambahkan omongan pada lafaz marartu. Ini faedah dari ba. Oke. Nah, kita teruskan yang nomor 8. Ya, ini adalah faedahnya kaf. Huruf jar kaf. Contoh Zaidun kal asadi. Zaidun kal asadi. Zaidun utawi Zaid iku kal asadi kaya macan. Kaf di sini itu mempunyai faedah tasbih atau menyerupai. Di sini ditunjukkan lafaz Zaidun ini diserupakan dengan macan. Dalam apanya? Di dalam keberaniannya. Zaidun tersebut adalah orang yang berani, orang yang gagah seperti halnya macan. Jadi dilafadzkan Zaidun kal asadi. Zaidun utawi Zaid iku kal asadi kaya macan. Ini faedah dari kaf, yaitu faedah tasbih atau menyerupai. Yang kesembilan, ini adalah faedah lam. Nah, contoh seperti lafaz al-malu li Zaidin. Al-malu utawi bondo iku li Zaidin kedue Zaid. Al-malu utawi bondo iku li Zaidin kedue Zaid. Nah, lam tersebut ini mempunyai faedah milki atau kepemilikan. Di sini ditunjukkan al-malu utawi bondo iku li Zaidin kedue Zaid, bahwasanya mal, bondo, mal atau barang itu adalah kepunyaan si Zaid. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya Zaidun ketika kemasukan lam menunjukkan bahwasanya mal yang kita sebut itu adalah kepunyaan si Zaid. Ini adalah faedah dari lam. Dan yang terakhir ini adalah huruful qasam. Yang ke-10 adalah huruful qasam. Tadi sudah saya singgung di depan, huruf qasam adalah huruf yang digunakan untuk bersumpah, atau huruf yang dibuat untuk sumpah. Dan huruf qasam itu ada 3. Huruf qasam itu ada 3, yaitu yang pertama adalah wawu. Nah, yang kedua ba. Ini adalah ba. Dan yang ketiga ini adalah ta. 3 ini huruf qasam. Tidak terbagi dari ke-10 huruf jar yang sudah saya sebutkan, akan tetapi huruf qasam tersebut ini sudah wawu, ba dan ta ini sudah menempati tempatnya huruf qasam yang posisinya ada pada nomor 10. Huruf qasam adalah huruf yang dibuat untuk sumpah. Contoh seperti wawu adalah wallahi, demi Allah. Yang kedua billahi, demi Allah. Dan yang ketiga adalah tallahi, demi Allah. Ketika lafaz wawu, ba dan ta ini mempunyai makna sama ketika digunakan sebagai sumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Ketika masuk untuk dijadikan sumpah, lafadzul jalalah maka dijerkan.
dengan huruf qasam tadi. Nah, itu adalah tanda-tandanya dari kalimat isim, yang mana kalimat isim tersebut apabila kemasukan huruf jar yang banyaknya ada 10, ketika ada kalimat kemasukan huruf jar, maka kalimat tersebut bisa dinamakan atau bisa diketahui sebagai kalimat. Jadi sudah saya terangkan bahwasanya setiap satu persatu mempunyai faedah sendiri-sendiri. Jadi seperti halnya lafadz min, ila, an, ala, ruba, fi, ba, kaf, dan lam, dan huruf qasam, itu semuanya mempunyai faedah sendiri-sendiri. Jadi kesimpulannya, tanda-tanda yang bisa masuk kepada kalimat isim tersebut yang banyaknya ada 4, itu untuk menunjukkan bahwasanya itu kalimat isim, kalimat huruf, atau kalimat fi'il. Ketika kita mengetahui tanda, kita bisa mengetahui bahwasanya ini kalimat isim.